Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Sebutan anak Allah, dua kata ini seharusnya membuat dunia berhenti sejenak. Tapi hari ini justru sudah dianggap biasa. Kita hidup di zaman di mana semua hal dianggap relatif. Kebenaran berubah jadi opini. Iman berubah jadi selera pribadi. Orang berkata, "Saya percaya Yesus, tapi saya juga menghormati semua jalan." Kedengarannya bijak. Tapi Rasul Yohanes berkata, itu bukan kebijaksanaan, itu kebingungan rohani. Sahabat, hari ini dunia dan bahkan sebagian gereja sedang bermain di wilayah abu-abu. Kita takut dianggap fanatik, takut kehilangan relasi, takut menyinggung. Maka kita berkata, saya tetap percaya, tapi saya tidak mau terlalu ekstrim. Pertanyaannya, apakah mungkin kita mengaku percaya kepada anak Allah, tapi tetap netral? Bisakah iman kita hidup tanpa keberpihakan? Rasul Yohanes menjawab dengan tegas dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Tidak ada ruang tengah. Iman yang sejati tidak bisa netral. Sahabat, surat 1 Yohanes ditulis ketika gereja sedang goyah. Bukan karena penganiayaan dari luar, tapi karena ajaran kompromi dari dalam gereja. Sebagian jemaat dipengaruhi guru-guru Gnostik yang berkata, Yesus hanya manusia biasa yang diberi kuasa sementara. Mereka mengagumi Yesus tapi menolak salib. Mereka suka ajarannya tapi tidak mau penderitaannya. Maka Yohanes menulis, inilah dia yang datang dengan air dan darah. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Artinya, Yesus benar-benar hidup dan mati bagi manusia. Air menunjuk pada baptisannya, darah menunjuk pada salibnya. Karyanya nyata, bukan simbol. Rasul Yohanes ingin berkata, kalau kamu menolak darah, kamu menolak Allah sendiri. Kalau kamu tidak percaya kepada anak, kamu sedang menyebut Allah pendusta. Dan dari sinilah kita belajar mengapa iman tidak bisa netral. Kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, kesaksian Allah bersifat absolut. Rasul Yohanes menulis bahwa ada 3 saksi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya satu suara. Artinya, seluruh karya Allah bersatu menyatakan siapa Yesus itu. Kesaksian ini bukan opini, tapi fakta rohani yang final. Kalau Allah sudah bersaksi, maka manusia tidak berhak netral. Diam berarti menolak. Ketika kita tidak bersuara tentang kebenaran, kita sedang menyetujui kebohongan dunia. Sahabat, jangan biarkan imanmu menjadi formalitas. Bersaksilah lewat hidupmu. Jujur di tempat kerja, tulus di rumah, dan setia dalam pelayanan. Kesaksian Allah harus tampak dalam kesaksian hidup kita. Pelajaran yang kedua, menolak Kristus sama dengan menolak Allah sendiri. Kata Yunani yang dipakai Rasul Yohanes, poieo, yang artinya membuat. Artinya, menolak percaya bukan sifat pasif, itu tindakan aktif. Menolak Yesus berarti menuduh Allah berbohong tentang anaknya. Dan bukankah banyak orang Kristen modern melakukan hal yang sama? Mereka tidak menolak secara terang-terangan,
tapi hidup mereka menunjukkan, aku tidak sepenuhnya percaya. Mereka diam, mereka terlihat netral, mereka tidak ingin repot. Padahal Rasul Yohanes berkata, iman yang netral itu tidak eksis. Di mata Allah, iman yang tidak berpihak adalah penolakan halus terhadap kebenaran. Sahabat, ketika dunia mulai mencampur adukkan benar dan salah, beranilah tetap tegak di pihak Kristus. Jangan ikut arus hanya karena takut kehilangan penerimaan sosial. Percaya penuh berarti berani taat, sekalipun sendiri. Pelajaran yang ketiga, hidup kekal hanya di dalam Kristus. Rasul Yohanes menulis, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Hidup kekal bukan sekedar hidup setelah mati, tapi hidup yang punya makna sekarang. Dan hidup itu hanya ada di dalam Kristus. Tanpa Dia, kita bisa sukses, tapi kosong. Kita bisa saja religius, tapi mati rohani. Iman yang tidak berpihak pada Kristus tidak punya hidup, sebab hanya di dalam Anak kasih dan damai sejati mengalir. Sahabat, jadikan Yesus pusat dari setiap keputusan hidupmu. Bukan sekedar percaya, tapi miliki Dia. Milikilah iman yang tampak nyata dalam tindakan kasih dan kejujuran. Jadi sahabat, dunia hari ini menyanjung netralitas, tapi salib Kristus memanggil kita untuk berpihak. Iman yang sejati tidak bisa netral, bukan berarti keras kepala, tapi berarti setia pada kesaksian Allah, walau dunia menolak. Dalam semangat ajaran Mennonite, iman bukan teori, tapi ketaatan yang diwujudkan dalam hidup damai, jujur dalam pekerjaan, setia dalam kasih, dan sederhana dalam gaya hidup. Tuhan Yesus tidak netral terhadap kita. Ia berpihak kepada kita di salib. Maka hari ini, berpihaklah kepada Tuhan Yesus, apapun resikonya, karena barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Pilihlah hidup itu, karena iman sejati tidak bisa netral. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar seringkali kami takut berpihak kepadamu. Kami diam ketika seharusnya bersaksi. Kami netral ketika Engkau menuntut keberanian. Ampunilah kami, Tuhan. Bangkitkan iman yang teguh dalam hati kami. Jadikan kami saksi-Mu di dalam keluarga, pekerjaan, dan di tengah dunia yang abu-abu ini. Karena kami tahu hidup kekal hanya ada di dalam Engkau, Anak Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.